Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Anissa Firdaus dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Langsung saja. Yang pertama, sebelum kita menghitung nilai eigen dan vektor eigen, lebih baik kita mengerti apa itu nilai eigen dan juga vektor eigen. Nah, kata eigen sendiri ini berasal dari bahasa Jerman yang memiliki arti asli atau karakteristik. Oleh karena itu, nilai eigen ini merupakan nilai yang menyatakan karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran n kali n. Sedangkan vektor eigen ini merupakan vektor kolom tak nol yang jika dikalikan dengan matriks n kali n ini akan menghasilkan vektor lain yang merupakan nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Diberikan contoh, diketahui matriks A 3, 0, 8, negatif 1 dan X 1, 2 dan X ini merupakan vektor eigen dari A, sehingga kita dapat menentukan nilai eigen jika sudah diketahui matriks A dan vektor eigen dari A. Caranya dengan kita mengalihkan A dengan nilai eigen dengan vektor eigennya yang akan menghasilkan matriks 3 dan 6. Nah, kita sederhanakan hingga kita menemukan angka 3 di depan ini yang disebut dengan nilai eigen, dan 1, 2 ini vektor eigen dari X ini, dari A ini tadi. Lalu bagaimana jika tidak diketahui vektor eigennya? Nah, dapat dihitung juga dengan melalui sebuah persamaan, yakni jika diketahui matriks A berukuran n kali n akan berlaku AX sama dengan lambda X, maka AX sama dengan lambda I X, sehingga A dikurangi lambda I dalam kurung dikali X, dengan A merupakan matriksnya, lambda merupakan nilai eigen, dan I merupakan matriks identitas, dan X merupakan vektor eigen. Supaya lambda ini itu menjadi nilai eigen, diperlukan solusi non-trivial, yakni net A dikurangi lambda I sama dengan 0, atau bisa juga ini disebut dengan persamaan karakteristik. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan nilai eigen dari matriks 2 kali 2 di bawah ini. Matriks A 3, 1, 2, 2. Penyelesaiannya kita dapat menggunakan persamaan karakteristik di atas, yakni net dalam kurung A dikurangi lambda kali I sama dengan 0. Langsung saja kita tuliskan, kita masukkan ke dalam rumus. Ini matriks A nya, ini lambda, dan ini matriks identitasnya. Matriks identitasnya ini menyesuaikan ordo dari matriks A-nya sendiri ini. Setelah itu kita kalikan lambda dengan matriks identitasnya sehingga ditemukan seperti ini. Kemudian kita kurangi matriks A dengan matriks identitas yang sudah dikalikan dengan lambda. Nah, kemudian kita determinankan hingga diperoleh seperti ini. Nah, dan ini merupakan persamaan karakteristik dari matriks A tersebut. Lalu dari persamaan karakteristik ini kita faktorkan hingga kita peroleh akar-akarnya, yakni lambda dikurangi 4 dikalikan lambda dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita jadikan seperti ini, lambda sama dengan 4 dan juga lambda sama dengan 1. Sehingga nilai eigen dari matriks A ini merupakan lambda sama dengan 4 dan lambda sama dengan 1. Selanjutnya yakni basis ruang eigen. Basis ruang eigen ini kadang juga bisa digunakan untuk menghitung vektor eigen. Langsung ke contoh soalnya saja. Tentukan basis ruang eigen dari matriks berikut ini. Nah, ini merupakan saya mengambil dari contoh sebelumnya yang sudah diketahui kita hitung nilai eigennya. Nah, kita kan juga sudah mendapatkan persamaan karakteristik, yakni A dikurangi lambda I. Kita gunakan untuk menghitung
vektor eigennya. Nah, seperti ini. Lalu untuk penyelesaiannya, jika lambda sama dengan 4, lambdanya kita masukkan ke persamaan tadi. Jadinya seperti ini, lalu kita kurangkan, menghasilkan matriks negatif 1, 1, 2, negatif 2, X1, X2 sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan matriks tersebut dalam bentuk matriks diperluas dan kita lakukan OBE atau operasi baris elementer. Seperti ini. Ini sudah dituliskan dalam bentuk matriks diperluas. Kemudian kita buat satu utama di sini dengan cara membagi negatif 1, bisa juga dengan dikalikan negatif 1. Nah, seperti ini. Dan menghasilkan matriks seperti ini. Setelah kita menemukan membuat satu utama di sini, kemudian di bawah satu utama harus 0. Jadi kita mengubah 2 ini menjadi 0 dengan melakukan OBE lagi. Dan seperti ini, B2 dikurangi 2B1 yang akan menghasilkan matriks 1 dikurangi 1, 0, 0. Lalu kita peroleh X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Ini merupakan X1 dan ini merupakan X2. Bisa juga kita tulis dengan X1 sama dengan X2. Dan jika kita memilih X1 sama dengan 1, maka X2 juga sama dengan 1. Sehingga untuk vektor eigen dari lambda sama dengan 4 adalah 1 dan 1. Lalu jika lambda sama dengan 1, sama seperti lambda sama dengan 4, kita masukkan 1 ke dalam lambdanya tadi. Lalu kita kurangkan dan akan menghasilkan matriks seperti ini, 2, 1, 2, 1, X1, X2 sama dengan 0. Masih sama langkahnya, kita buat matriks dalam bentuk matriks diperluas dan kita lakukan OBE. Nah, dalam di sini kita harus menjadikan satu utama dengan cara B1 ini dibagi dengan 2 dan menghasilkan seperti ini. Dan masih sama, di bawah satu utama harus menjadi 0 sehingga kita ubah 2 ini menjadi 0. Nah, menghasilkan seperti ini. Kemudian dari persamaan tersebut kita peroleh X1 ditambah setengah X2 sama dengan 0. Bisa juga X1 sama dengan negatif setengah X2. Sehingga jika kita misalkan X2 sama dengan negatif 2, maka X1 ini merupakan setengah dari negatif 2 ini, yakni 1. Sehingga untuk vektor eigen dari lambda sama dengan 1 adalah 1 dan negatif 2. Selanjutnya yang kedua yakni diagonalisasi. Apa sih diagonalisasi itu? Jika ada matriks P yang terdapat matriks P yang mempunyai inverse sedemikian rupa sehingga P inverse dikalikan A dikalikan P adalah matriks berbentuk diagonal. Nah, itu yang dinamakan dengan mendiagonalisasikan A. Dalam menentukan matriks P ini ada beberapa langkah. Yang pertama yakni kita menghitung persamaan karakteristik A atau nilai eigen. Dan yang kedua kita mencari n vektor eigen bebas linear A sesuai dengan nilai eigen yang sudah kita peroleh sebelumnya. Dan kemudian bantulah matriks P, P1, P2, dan P3. Jadi vektor eigennya ini kita gabungkan. Dan kita menghitung inverse negatif 1, inverse dari P. Dan kemudian kita menghitung D ini, yakni P inverse dikali A dikali P. Dan jika hasilnya bentuk matriks diagonal, maka matriks tersebut mendiagonalisasikan matriks A tersebut tadi. Langsung kita ke contoh soalnya. Carilah matriks P yang mendiagonalisasi matriks A berikut ini. Nah, ini sudah ada contoh soalnya matriks A-nya. Penyelesaian sama, pertama kita mencari matriks nilai eigen dulu menggunakan persamaan karakteristik. Nah, seperti ini. Langsung saja kita nggak percepat. Ini kita masukkan. Nah, order matriks identitasnya ini menyesuaikan ordernya dari A ini ya, matriks A ini. Dan kita peroleh persamaannya seperti ini. Lalu kita determinankan
akan menghasilkan persamaan lambda dikurangi 1 dikalikan lambda dikurangi 5 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga kita peroleh lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 5. Kemudian kita cari vektor eigennya dari A. Kita gunakan persamaan yang sudah kita dapat tadi. Kita masukkan jika lambda sama dengan 5. Kita masukkan lambdanya seperti ini dan kita peroleh matriks seperti ini. Dan langkahnya masih sama, kita tuliskan matriks diperluas dan kita melakukan OBE sehingga dihasilkan X1 sama dengan negatif S, X2 sama dengan S, dan X3 sama dengan T. Jadi vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 5 bisa kita tuliskan X negatif S, S sama dengan T. Ini yang kita peroleh dari sini tadi. Kemudian kita pisah lagi menjadi negatif S 0 ditambah 0 T, kita pisah S dan T nya, dan kemudian kita tuliskan jika yang tidak 0 ini kita gantikan 1 seperti ini, sehingga negatif 1, 1, 0 dan 0, 0, 1 merupakan vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 5. Selanjutnya jika lambda sama dengan 1, tahapannya masih sama, lambda kita ubah menjadi 1, kita kurangi dan akan menghasilkan matriks seperti ini, negatif 2, 2, 0, 2, negatif 2, 0, 0, 0, negatif 4. Seperti ini. Lalu kita tulis dalam matriks bentuk diperluas, kemudian kita lakukan OBE, dan akan menghasilkan seperti ini, X1 sama dengan T, X2 sama dengan X2 sama dengan T, X3 sama dengan 0. Nah, jadi vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 kita tulis seperti ini, dan T-nya kita keluarkan dan kita ganti dengan 1, 0, sehingga 1, 1, 0 merupakan vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Nah, sebelumnya sudah kita peroleh nilai eigennya, yakni lambda sama dengan 5 dan lambda sama dengan 1. Dan vektor eigennya P1 sama dengan negatif 1, 1, 0, P2, 0, 0, 1. Ini untuk lambda sama dengan 5, serta P3, 1, 1, 0 untuk lambda sama dengan 1. Langsung saja kita hitung diagonalisasinya. Nah, sebelumnya kita mencari P dulu. Nah, ini P-nya sudah diketahui dari gabungan dari vektor-vektor eigen seperti ini. Lalu kita coba dengan mendiagonalisasikannya. Nah, pertama-tama P ini kita inversekan dan menghasilkan ini P yang sudah diinversekan. Kemudian kita kalikan dengan vektor matriks A pada soal, dan ini matriks P, yakni yang sudah kita cari melalui vektor eigen tadi. Dan kita hitung menghasilkan seperti ini. 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 1. Ini merupakan matriks diagonalisasi, sehingga matriks P ini mendiagonalisasi matriks A. Ini ada beberapa latihan soal, silahkan teman-teman bisa dikerjakan. Dan kesimpulannya, nilai eigen itu merupakan nilai karakteristik dari sebuah matriks, dapat kita hitung dengan persamaan karakteristik, yakni det A dikurangi lambda I sama dengan 0, bisa juga sebaliknya, det lambda dikali I dikurangi A sama dengan 0. Yang kedua, yakni vektor eigen merupakan vektor kolom bukan 0 yang jika dikalikan dengan matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang merupakan kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Dicarinya dengan menggunakan A dikurangi lambda I sama dengan dikalikan X sama dengan 0. Sedangkan diagonalisasi yakni matriks bunjur sangkar A yang dikatakan mendiagonalisasi itu jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse atau kebalikannya sedemikian rupa sehingga P inverse dikali A dikali P berbentuknya ini matriks diagonal. Nah, itu baru dinamakan P mendiagonalisasikan A. Sekian dari saya, itu yang dapat saya jelaskan dari matriks eigen dan vektor eigen ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang paham bisa teman-teman tanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.